Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Hamidah? Alhamdulillah baik Bu. Semangat karena pertama kali ya didatangi pendamping dan pertama kali ikut kegiatan seperti ini. Makanya excited lah, apa yang mau dikatakan, apa yang mau dikerja, apa yang mau ditanya-tanya seperti itu Bu. Kemudian dari perjalanannya Ibu sebulan ini bersama fasilitator membahas masalah modul 1. Adakah hal proses yang sudah berjalan tersebut itu yang dianggap sebagai capaian sang Ibu selama 1 bulan ini? Kalau itu menurut saya sudah 1 bulan ini berjalan dalam mengikuti modul dari 1.1 sampai modul 1.5 itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang saya dapat, mulai dari yang ini tentang mengerjakan tugas. Dulu awalnya saya hanya mengetahui, sekedar mengetahui oh ini ada kartu, oh cocok ya untuk pembelajaran. Pas masuk di guru penggerak itu betul-betul harus tahu bahwa oh seperti ini, di dalamnya banyak yang bisa, hal-hal baru yang bisa didapat di situ Bu. Mau dari kayak kita berkolaborasi dengan siswa untuk pengerjaan tugas melalui Canva, ataupun misalnya saya berkolaborasi dengan teman-teman di guru penggerak lainnya ketika misalnya ada tugas yang harus dikirim, oh ternyata ini videonya harus seperti ini. Bisa mengerjakan lewat Canva, kemudian lewat KineMaster, pokoknya aplikasi yang mempermudahkan untuk membuat tugas. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, ataupun sejawat dan siswanya Ibu Hamidah sendiri? Alhamdulillah sangat mendukung, dari segi lingkungan sangat mendukung, kemudian dari kepala sekolah mendukung, teman-teman sejawat itu sangat mendukung sekali untuk program guru penggerak ini. Mudah-mudahan sekarang ini kita masuk ke bagian inti pendampingan. Ada 4 poin yang saya datang ke sini dengan 4 poin tersebut. Fokus pendampingan dari 4 poin ini: pertama, diskusi tentang belajar daring, kekhawatirannya Ibu, harapannya Ibu, dan dukungan dari kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas yang Ibu sudah lakukan dalam kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Yang ketiga, pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat ini diskusi tentang peta posisi diri Ibu dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi tantangan belajar daring, kekhawatirannya Ibu, harapannya Ibu, dan dukungan yang diharapkan dari sekolah ini. Setelah melakukan pembelajaran selama 1 bulan bersama fasilitator, apa saja kekhawatiran yang Ibu, apakah kekhawatiran yang Ibu pernah ceritakan di Lokakarya 0 apakah terjadi? Ya Bu, karena awal-awalnya ikut guru penggerak ini ada kekhawatiran sendiri ketika saya tidak bisa membagi antara tugas yang diberikan oleh sekolah dengan tugas yang ada di guru atau di program guru penggerak ini. Awalnya ada kekhawatiran, tapi alhamdulillah setelah berjalan ternyata teman-teman sejawat itu atau rekan guru lain itu sangat yang mendukung. Salah satu contohnya misalnya ketika ada jadwal yang bersamaan dengan saya mengajar di kelas, kemudian ada jadwal daring yang dilakukan oleh program guru penggerak ini, biasanya saya berkolaborasi dengan guru BK-nya. Pak, Mbak, Bu, bisa minta tolong karena hari ini ada jadwalnya daring, saya bisa tinggalkan. Kemudian saya juga ada jadwal mengajar, jadi biasanya dia menggantikan dengan menjelaskan ini posisinya, ini tugasnya seperti ini, silakan diawasi Pak, karena saya ada tugasnya seperti itu. Alhamdulillah sangat mendukung ternyata. Iya, ternyata awalnya ada kekhawatiran sendiri, takutnya saya tidak bisa ini karena takutnya nanti tidak ada dukung di sekolah. Ternyata alhamdulillah setelah berjalan 1 bulan dan ternyata teman-teman itu saya memberi support untuk mengikuti program bergerak. Jadi alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Awalnya takut memang Bu, ada kekhawatiran. Untuk sekarang ini bagaimana dengan harapan-harapan yang Ibu ceritakan di Lokakarya 0 kemarin? Apa harapan kita? Harapannya ya bisa mengikuti semua program guru penggerak ini sampai selesai. Karena saya lihat jadwalnya Ibu itu cukup padat, setiap minggu ada tugas, ada daring. Ya, saya berharap harapannya ke depan bisa mengikuti atau menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik, dan kemudian
mengaplikasikan ilmu yang saya dapat misalnya di kelas ataupun di lingkungan sekolah ataupun dengan sharing dengan teman-teman Bapak seperti ini guru penggerak. Adakah harapan baru? Harapan baru dari siswanya mungkin saya berharap dari segi karakter Bu, karena zaman sekarang karakter siswa yang sebelum maksudnya yang dulu dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Mungkin sedikit ada perubahan dari segi karakternya, akhlaknya ini Bu. Tantangan tersendiri bagi saya dia karena betul-betul sangat berbeda awal-awal saya masuk di SMK 1 dengan yang siswa yang sekarang, apalagi 2 tahun ini ada pandemi, itu ternyata sangat berpengaruh dari segi karakternya siswa Bu. Membahas itu tadi, selanjutnya ini kita akan masuk ke modul 1.1 dan 1.2 terkait penerapan ibu dalam kelas dalam menerapkan pemikiran filosofi KHD. Berdasarkan filosofi KHD, perubahan apa yang dilakukan dalam kelas? Kalau terkait dengan pemikiran KHD, yaitu menuntun anak sesuai dengan kode alam dan kode zaman. Sebelum mengikuti dulu guru penggerak, ya saya termasuk orang yang maksudnya kayak egois ya buat tanda kutip, misalnya harus mengerjakan ini, tugasnya harus ini. Nah ternyata setelah membaca modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan kode alam dan kode zaman, ternyata ya seperti itu Bu, kita tidak boleh egois dalam mengikuti kemauan kita. Kita harus tahu dulu latar belakangnya ini anak seperti apa. Jangan sampai kita itu menuntut anak supaya mengerjakan lewat misalnya HP, tapi di sisi lain ada anak yang tidak punya HP seperti itu Bu. Jadi kayak kita harus memang tahu betul kodrat alam dan kodrat sama ketika kita mengajar dalam kelas. Jangan sampai kita menuntut anak ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah Ibu terapkan itu, apa respon siswanya? Alhamdulillah Bu, ternyata responnya cukup baik, sekalipun tidak semuanya, tapi selama proses ini berlangsung itu cukup baik. Ada yang mengatakan Ibu, ternyata belajar menggunakan aplikasi ini sedikit mempermudah mereka, misalnya dari ada tugas-tugas dari dulu, oh ternyata seperti ini Bu. Kalau misalnya yang belum punya, datang di sini Bu, ada yang beberapa yang belum punya gadget, ya biasa dia tulis di sini, tapi sambil dia menulis di bukunya, biasa temannya juga mengajari, begini caranya bikin seperti ini supaya dia tidak ketinggalan sekalipun dia tidak punya gadget pada saat itu untuk pembelajaran. Setelah Ibu melakukan perubahan dalam kelas seperti demikian, apa yang masih ada yang perlu diperbaiki dari perubahan yang sudah dilakukan? Dari segi karakternya siswa itu betul-betul karakter itu, kemudian manajemen waktunya siswa ketika menjalankan tugas. Kadang-kadang misalnya itu ada tugas yang saya kasih itu biasa belum maksimal, baik yang secara individu ataupun kelompok. Jadi karakter dalam satu kelas itu sangat berbeda-beda. Makanya kita harus tahu supaya siswa ini nyaman belajar di kelas. Kemudian ini perubahan konkret yang dilakukan, apakah sudah Ibu kirim semua aksi nyata tersebut Pak jurnal komunikasi di jurnal online? Ya alhamdulillah, ini juga perlu Ibu tahu bahwa sebenarnya dulu saya tidak tahu apa itu Google Site. Ternyata setelah mengikuti program guru penggerak dan mengikuti bimbingan pendamping pengajar praktik, ya kita Ibu, yaitu alhamdulillah sudah kita bisa mengirim dari profil guru penggerak sendiri, kemudian artefaknya aksi nyata itu ada di upload modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 sampai 1.4. Iya, dengan ada juga sertifikat yang diikuti untuk pengembangan kompetensi diri ini. Dengan elemennya Ibu sendiri bagaimana? Ya, sudah lengkap semua sampai 1.4. Sementara 1.4 ini baru beberapa yang diupload tugasnya. Tapi alhamdulillah untuk modul 1.1 dengan 1.3 itu alhamdulillah sudah diupload. Ya, kemudian file-file letak itu yang modul 1.1 sampai 1.4 jangan lupa kirim di drive seperti biasa. Iya, ya kadang-kadang saya biasa lupa. Kita misalnya kan ada grup itu Bu yang sesama biasa bilang bagaimana sudah kirim tidak? Oh kalau biasa kita mengingatkan di grup, oh astaga lupa lagi. Ya kadang-kadang biasa kayak ternyata ada ya. Jadi pas lagi dibuka, oh ya ada kirim lagi dia.
sudah dikirim, sementara ini sudah dikirim sisa modul 1.4 ini sementara proses berjalan untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Kemudian ini berikutnya ini pembuatan kerangka protokol yang tadi Ibu sudah jelaskan, sudah membuat protokol tersebut dan sudah diupload. Iya, sudah diupload. Yang saya cuma mau ingatkan, setiap Ibu mengupload ada yang baru, tetap nanti ditekan tanda publish di atas. Tidak akan muncul walaupun sudah Ibu edit. Jadi setiap kita mengedit, tekankan di atas publish. Yang untuk Dipublikkan kembali kan begini. Kan sudah ada, kita sudah kirim linknya sudah tidak oh berubah. iya. Yang berubah itu isinya. Kalau tetap kita mengisi ada tanda publish, yang di sampingnya tanda orang berbagi. Iya. Oh, artinya Publish. seperti ini Bu. Ketika Ketika dia- saya mengupload tugas baru, di situ juga saya harus Klik saja. mempublish jadi Iya. supaya bisa masuk kemudian dicek lagi. Iya. Jadi, oh, Ada seperti perubahan itu. baru dari website yang portfolio yang sudah. Oh iya, biasanya kan saya hanya sekedar mengupload ya selesai. Oh ternyata harus Tidak di muncul itu enggak. Oh. Kita cek nanti menggunakan handphone. Oh ya ternyata tidak Iya, muncul. ya itu Bu saya mau pertanyakan. Karena biasa Bu saya sudah mengupload misalnya sertifikat atau apa, pas saya buka di link, kenapa tidak ada padahal saya sudah upload. Oh, harus dipublish Ibu. Oh iya. Ya itu saya mau tanyakan sebenarnya nanti kalau ada pendamping pembukaan saya mau bertanya ini kenapa padahal saya sudah upload kegiatan-kegiatan apa terkait dengan pembelajaran sejarah ternyata tidak, oh harus dipublish kembali Bu. Oh, saya kira hanya satu Tapi kali. kalau masalah link situsnya tetap. Oh iya. Jadi apapun kita isikan ke linknya tetap. Kecuali kalau sudah ada misalnya ada tugas baru mungkin kayak kita publish kembali ya Bu. Oh iya. Nampak tandanya itu karena warnanya beda. Oh. Bagian atas publish. Penulis iya. Kemudian berikutnya ini kita akan diskusi mengenai peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kompetensi guru penggerak itu ada 4. Pertama, pengembangan diri dan orang lain. Kemudian yang kedua, kompetensi pengembangan sekolah. Kemudian kompetensi manajerial sekolah. Kemudian yang terakhir, kompetensi sudah tadi pengembangan sekolah, manajerial dan orang lain, pemimpin pembelajaran. Padahal itu yang paling penting, pemimpin pembelajaran. Dari keempat itu saya ulang lagi, pertama pengembangan diri dan orang lain, pemimpin pembelajaran, pengembangan sekolah dan manajerial sekolah. Dari 4 kompetensi ini apa yang mana Ibu kuasai? Pengembangan diri. Oh yang dari keempat itu ya Bu. Pembelajaran, Pemimpin pembelajaran tapi dengan pengembangan diri. pengembangan diri. Ya. Alasannya apa itu? Kalau Bisa mau- mungkin diceritakan kenapa mengatakan yang kita kuasai kedua kompetensi tersebut. Pengembangan diri untuk orang lain ya Bu. Ya nih. Karena saya alhamdulillah setelah mengikuti program guru penggerak ini, maksudnya dalam proses penggerak ini biasa saya kayak banyak hal-hal baru yang saya sampaikan ke teman, ayo ikut guru penggerak seperti ini. Guru penggerak itu kalian akan bukan hanya sekedar materi tapi terbuka wawasan pemikirannya untuk misalnya ketika ada masalah dalam kelas, kemudian sharing-sharing dengan teman-teman, bukan hanya soal misalnya hanya sekedar materi kemudian selesai. Banyak hal yang saya ceritakan ke teman-teman, sekalipun ada beberapa yang merespon dengan baik, ada yang kita mau saja lain kali, tapi ada beberapa yang kayak penasaran, makanya saya ajak ayo kita ikut juga program ini karena ini sangat membantu kita sebagai seorang guru. Itu pribadi saya jujur Bu, itu sangat membantu karena dulu itu mengajar ya mengajar tok saja, tapi ternyata setelah mengikuti kegiatan-kegiatan ini selama 1 bulan itu wawasan saya betul-betul terbuka bahwa ternyata untuk menangani siswa seperti ini itu harus ada memang metodenya, harus ada apanya, tidak langsung menjudge anak kamu ini seperti ini. Ternyata harus ada langkah-langkah supaya ini anak merasa dihargai, berada di lingkungan sekolah ataupun kelas seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Dari 4 kompetensi tadi Ibu sudah menguasai 2. Jadi lumayan lah. Iya. Tanya sama kita. Iya. Sekarang kompetensi apa yang kita mau kembangkan di depannya? Atau kita mau kuasai lagi berikutnya? Kan masih ada 2 tadi kompetensi yang lain. Dua itu Pengembangan sekolah dan manajerial ya mungkin kayak manajemen sekolah. ya. Ini kalau pengembangan sekolah
ya sekalipun ini maksudnya sekolahnya sudah cukup besar, tapi untuk pengembangannya banyak hal-hal yang perlu maksudnya diperbaiki dari segi misalnya siswa itu lagi-lagi kembali ke akhlaknya. Ketika misalnya akhlaknya itu tanda kutip masih kurang, itu biasanya kondisi di sekolah juga misalnya kurang bisa diajak kerjasama ketika misalnya akhlaknya anak-anak ini masih kurang. Contoh kecil saja misalnya membuang sampah, itu anak-anak kadangkala tempat sampah di samping dia membuang misalnya sampahnya di dekatnya. Mungkin itu perlu ya hal-hal kecil seperti itu. Sebenarnya kalau orang luar itu wah ini sekolah besar, ini misalnya pengembangan di sekolahnya ini sudah, padahal ketika kita masuk di dalam itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin ini dianggap sepele, tapi itu perlu ibu untuk pengembangan sekolah supaya lebih dikenal di misalnya di luar. Oh ternyata tanpa melihat misalnya logo atau kalau misalnya membawa sampah pada tempatnya dan apa itu, oh ini anak SMK, ini anak apa, seperti itu. Itu yang perlu sekali kalau pribadi itu, karena saya melihat ibu di sini di lingkungan sekolah itu anak-anak betul-betul dari segi itu akhlaknya untuk misalnya menghargai lingkungan sekolah itu masih kurang. Ini mungkin termasuk yang sederhana, tapi dampaknya ini luar biasa kalau misalnya diterapkan betul-betul anak menerapkannya untuk pengembangan sekolah. Apa rencana ibu soal itu? Rencananya misalnya setiap mungkin saya masuk mengajar itu sebelum pembelajaran dimulai mungkin mengecek dulu setiap sisi sudut di kelas, kemudian setelah itu baru kita mulai pembelajaran. Biasanya dan alhamdulillah mulai beberapa minggu ini ya Bu, saya sering sebelum mengajar itu biasa mengecek dulu kebersihan kelas, apalagi di jam-jam krusial itu jam-jam terakhir biasanya sampah sudah berserakan. Makanya saya biasa Bu, anak-anak kita harus menjaga kelas, apalagi kita di sekolah besar dan dikenal oleh maksudnya sekolah yang cukup dikenal di luar, makanya kita harus menjaganya seperti itu Bu. Berikutnya ini sudah bagian akhir pendampingan hari ini. Kita akan refleksi terhadap proses pendampingan hari ini. Setelah saya melakukan pendampingan hari ini, apa pembelajaran yang ibu dapatkan? Pembelajaran yang saya dapatkan setelah pendampingan ini ya seperti tadi, tentang terbukanya pemikiran kita bahwa setiap siswa itu berbeda, jangan menuntut untuk kita sendiri. Kita harus membuat kelas itu merasa nyaman dan anak-anak merasa dihargai ketika di dalam kelas. Kemudian dari segi pembelajaran sesama guru, setelah mengikuti guru penggerak ini itu banyak hal-hal baru. Misalnya kita seri-seri antar guru penggerak, kira-kira untuk pengembangan sekolah kira-kira kita ini mau melakukan apa ya supaya misalnya betul-betul ini kita sebagai guru penggerak itu ada kontribusinya. Seperti itu biasa kayak seri-seri dengan Pak Yadi, Ibu Dia, kemudian Pak Idris, kira-kira yang cocok untuk sekolah kita seperti apa supaya kita ini sebagai guru penggerak betul-betul ada kontribusinya, bukan hanya sekedar ikut selesai seperti itu. Oke, membahas itu sebenarnya insya Allah tim dulu dua itu kayaknya kita akan membahas macam komunitas praktik. Sebaiknya nanti kalian berlima membentuk satu komunitas mengajar, walaupun tidak sebesar ini kan hanya komunitas untuk sekolah, perumahan juga untuk sekolah. Dan nanti kita buat nanti program atau setidaknya buat komunitas untuk satu sekolah saja ini, kalian saling bergantian berbagi praktik baik. Pertama itu, jadi nanti itu buat nanti SK langsung dari kepala sekolah, siapa ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan ajak nih teman-teman tak. Jadi nanti sering-sering bikin diklat untuk melaksanakan tadi kompetensi yang pertama pengembangan diri juga dan mengembangkan orang lain dalam praktik tersebut. Otomatis nanti tuh 4 kompetensi akan ada pada diri ibu dan 4 kegiatan lainnya. Dan teman-teman tak juga akan berimbas, tapi nanti diminta itu membuat komunitas praktik. Jadi kalian nanti membuat macam grup MGMP, tapi khusus ini satu sekolah. Artinya di dalamnya itu dulu yang Kita mengajukan 5 orang ini sudah lumayan kontribusinya. Ada 5 orang otomatis kan punya visi misi yang sama. Dan nanti bentuklah nanti komunitas di sini, grup belajar untuk sekolah sendiri SMK 1 Pangkep, guru-guru SMK 1 Pangkep. Apakah nanti tentukan nanti apa namanya? Kemudian di situ nanti kita berkegiatan, di situ nanti kita lakukan praktik baik yang mau dilakukan di sekolah untuk pengembangan sekolah.
Saya buat di sini, buat di sini komunitas dan yang di dalamnya itu ada saya dengan teman-teman. Kemudian kita mengajak teman lain. teman-teman untuk Iya. bergabung dengan kalian. Ya. Dan anak nanti itu kegiatannya akan dibuktikan nanti. Kalian harus buktikan bahwa di LMS tak nanti dikirim. Yang Bahwa memang kita adakan komunitas. Oh, yang komunitas. Oh iya, ini kita juga sudah membaca di LMS itu Bu, ya aksi nyata itu yang modul 1.4. Saya sempat ternyata kita harus buat kayak semacam webinar ya atau apa itu, makanya Pak Jayadi sama Pak Idris kemudian Ibu dan teman-teman yang di sini itu ternyata ada ya, nanti kita tentukan waktunya, kemudian kita cari waktu yang tepat untuk membuat seperti ini karena ternyata Tidak harus webinar, bisa didikat dengan dalam sekolah. Jadi teman-teman kalian ada 5 orang, bagus sekali, lebih banyak bisa membantu. Iya, itu makanya pas dilihat penilaiannya bilang, ternyata harus ada memang kayak semacam pertemuan-pertemuan yang dibuat kemudian dikomentasikan. Itu makanya ternyata ada. Dan dibuktikan dengan SK juga. SK pendirian komunitas. Kemudian itu tadi biar gantian kalian buat materi. Bagaimana bisa dilakukan itu? Atau itu dua tadi kompetensi tadi, pengembangan sekolah dengan manajemen sekolah. Kalau misalkan kalian tidak ada dalam satu komunitas, bagaimana kita mau juga kembangkan orang lain pada dalam komunitas? Iya. Jadi memang ini guru penggerak itu harus mentengin yang kompetensi ada pada dirinya supaya bisa sesuai yang diharapkan program guru penggerak. Ya kan itu pas dibaca-baca itu di modul, ternyata kita harus buat kayak semacam pertemuan ya, tidak banyak sih yang di dalamnya, ternyata hanya sampai 10 orang saja, kemudian kita bakal sharing dengan teman-teman. Ya awalnya bilang sampai pas dibaca-baca lagi, ternyata ada ya, harus memang ada di situ di-upload itu kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya kayak itu tadi Ibu jelaskan, kalau kita harus dibuat praktisi, komunitas praktisi, kemudian kayak membuat apa semacam pertemuan-pertemuan seperti itu. Dari pendampingan hari ini, apa yang sudah baik dari saya, kemudian ataukah dan yang perlu diperbaiki dari saya sendiri sebagai pengajar praktek? Alhamdulillah selama 1 bulan berjalan ini itu bisa dibilang tidak ada minusnya Bu, karena iya Bu, karena kan komunikasi kita lewat ada grup, jadi ketika ada sedikit seandainya mungkin tidak ada grup, mungkin ada kendali komunikasi, tapi dalam sebulan ini itu alhamdulillah ya berjalan baik Ibu. Misalnya kalau kita bertanya, kemudian Ibu juga sering mengingatkan ketika kami lupa, tapi Bapak Ibu ini ada pertanyaan lagi, ada Google Meet atau tugasnya belum selesai. Kemudian ketika mengalami misalnya kendala dalam mengerjakan tugas, Ibu dengan senantiasa mengarahkan kami, ya lanjut seperti ini, lanjutkan seperti ini, dia diberi arahan, betul-betul diberi arahan. Apalagi lah saya hari ini langsung ketemu, ternyata ya lebih bagus lagi kalau langsung ketemu daripada kita secara daring Ibu. Cuma sayangnya di BBGP hanya menjadwalkan kita bertemu 1 kali sebulan. Tapi bisa nanti kita jadwalkan kalau ada waktu kosong, kalau misalkan ada yang mau lagi direbutkan bersama teman, bisa kita buat jadwal tertentu yang tidak mengganggu pelajaran dan tidak mengganggu pelajaran teman-teman yang lain. Itu Oke, cukup sekian Ibu Hamidah mudah-mudahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.